Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu lewat sabda firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini berbicara tentang utusan Tuhan. Jadi saya beri judul untuk firman Tuhan pada saat ini yaitu utusan Tuhan. Kita akan lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayatnya yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayatnya yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, demikian ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini akan kita bahas bersama-sama. Kita tahu bahwa berbicara tentang utusan, Bapak Ibu, itu berbicara tentang seseorang yang diberi tugas, seseorang yang disuruh untuk menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu di dalam Kamus Alkitab, utusan itu berbicara tentang wakil atau duta. Duta siapa, saudara? Duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, yakni pemberita-pemberita Injil. Kalau kita lihat seorang pimpinan negara, biasanya sebelum bertugas atau pergi ke suatu daerah atau bahkan keluar negara yang lain, biasanya ada utusan-utusan yang mendahului untuk mempersiapkan segala sesuatunya di tempat yang nantinya akan dikunjungi. Demikian dengan Allah. Allah pun mengutus Yohanes Pembaptis sebelum mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia. Artinya Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan kepada Yesus pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu pada malam hari ini adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang utusan Tuhan. Saya mau berkata bahwa kita ini semua adalah utusan-utusan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah utusan-utusan Tuhan. The messenger-nya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Duta-duta kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apa yang harus kita miliki sebagai seorang utusan Tuhan? Kalau kita lihat di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi berkata, kemudian daripada itu, setelah Yesus sebelumnya memilih ke-12 rasul, lalu berada di Yerusalem, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lalu kita lihat poin yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang utusan Tuhan, miliki hati Yesus. Artinya bahwa hati Yesus harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kedua firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, kepada siapa? Kepada ke-70 murid yang akan diutus ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tapi pekerja sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata mengutus Bapak Ibu, di ayat pertama tadi itu memakai kata apostello, atau berbicara tentang orang yang diutus, orang yang dikirim, orang yang disuruh.
ya saudara. Lalu kemudian kalau kita lihat bicara tentang tuayan di ayatnya yang kedua, itu berbicara, itu adalah gambaran atau kiasan yang berbicara tentang jiwa-jiwa yang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, tetapi pekerja atau ergates ya Bapak Ibu Saudara, pekerja buruh pada saat itu yang digambarkan di sini itu sedikit jumlahnya. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, mintalah kepada Tuan atau Tuhan atau pemilik, yang memakai kata kurios, ya Bapak Ibu Saudara, itu untuk memberikan penuai-penuai supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja, mengirimkan buruh, mengirimkan orang-orang untuk bisa menjadi penuai-penuai pada saat itu sesuai dengan gambaran yang diberikan di ayat ini. Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama ini, di poin pertama ini berbicara tentang tadi memiliki hati Yesus, artinya hati Yesus itu harus ada di dalam diri kita. Hati Yesus yang bagaimana atau hati Yesus yang seperti apa yang harus kita miliki? Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38, di ayat 36 di situ jelas, di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, saudara, ada timbul belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, itu yang harus kita miliki hari ini. Hati yang peduli, hati yang care saudara terhadap jiwa-jiwa yang lain. Saya beberapa seminggu yang lalu bertugas di Base Wonosobo dan Purwokerto, lalu di dalam perjalanan menuju ke Base Purwokerto, di situ saya melihat ada begitu banyak lahan sawah Bapak Ibu Saudara, lalu sudah sangat matang padi-padi itu untuk siap untuk dituai. Dan saya melihat di bagian yang lain ada orang-orang yang sudah siap dengan sabit-sabit mereka untuk menuai. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi dalam jumlah yang cukup banyak berkelompok untuk bisa menuai karena lahan itu cukup besar, berhektar-hektar ya Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya hari ini. Ada begitu banyak tuayan yang sudah siap untuk dituai, dipanen, tetapi jumlahnya sedikit. Untuk itu firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini supaya kita berdoa, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu, minta kepada Tuhan pemilik tuayan itu supaya memberikan penuai-penuai itu untuk bisa menuai. Jadi tugas kita hari ini selain memiliki hati Yesus, kita juga harus sama-sama berdoa supaya banyak orang yang tergerak untuk menjadi orang-orang yang siap menjadi penuai di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, sebagai seorang utusan Tuhan adalah fokus dalam bekerja. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan kepercayaan yang tidak semua orang bisa memiliki itu Bapak Ibu. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Sehingga saya mau berkata bahwa tugas sebagai utusan ini adalah satu anugerah, satu karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga sepantasnya, selayaknya, sepatutnya Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur karena kita diberikan proyek yang besar dari kerajaan Allah untuk kita kerjakan bersama-sama di akhir zaman ini. Sehingga mari saya secara pribadi memotivasi diri dan juga Bapak Ibu Saudara pada saat ini untuk kita bersama-sama mempunyai hati Yesus yang selalu siap untuk bisa menjadi penuai, tidak peduli ya Bapak Ibu Saudara apapun resikonya. Jangan ada sampai pertimbangan-pertimbangan di dalam diri kita, ini untung atau rugi ya, ini saya nanti nyaman atau tidak ya, ini aman atau tidak, seperti itu. Karena begitu banyak orang yang terlalu punya pertimbangan-pertimbangan hari ini untuk menjadi penuai, apakah akan untung ataukah nanti rugi, karena menjadi seorang penuai itu banyak risiko, seperti orang yang bekerja di ladang untuk menuai hasil panen. Akan terkena tanah yang akan membuat kotor, akan terkena dampak sinar matahari yang panas, akan mungkin tergores dengan padi yang ada, atau juga mungkin tidak
menghasilkan keuntungan yang besar buat dirinya, itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga perlu kita doakan bersama-sama Bapak Ibu supaya banyak orang punya hati yang tergerak, memiliki hati Yesus yang berbelas kasihan pada jiwa-jiwa. Kedua tadi, kembali ke poin yang kedua, fokus pada pekerjaan kita, bukan kepada tekanan yang akan kita hadapi ketika kita berada di ladang Tuhan. Sudah pasti bahwa ada banyak tantangan, saudara. Seperti di ayat 3 dan 4 tadi, Tuhan berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Anak domba itu berbicara tentang kita sebagai orang percaya, lalu serigala itu berbicara tentang iblis, tentang setan di tengah-tengah dunia ini dengan segala kejahatannya, sehingga bahaya untuk kita dianiaya, mengalami tekanan, bahkan dibunuh, bahkan kita bisa mengalami kematian oleh dunia. Itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tetap terkoneksi dengan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita selalu aman di dalam perlindungannya. Mari kita fokus bersama-sama kepada proyek kerajaan Allah, karena di dalam Matius 6 ayat 33 jelas firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semuanya yang mana, saudara? Kalau kita baca di dalam Matius 6 itu jelas segala yang kita perlukan, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita di dunia, itu semua akan Tuhan cukupkan. Sehingga mari fokus untuk bekerja, jangan pernah takut untuk menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika Dia mengutus kita, maka Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan berkehendak untuk memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat di dalam karyanya, saudara. Jadi pelayanan kita, saudara, Bapak Ibu, panggilan kita itu bukan kehendak kita manusia sendiri, tetapi adalah karya Allah di dalam hidup kita. Jadi bersama-sama malam hari ini kita mau jadi utusan-utusan Tuhan yang siap diutus di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.